Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Hoiria dengan nomor induk mahasiswa 857628888. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Purwokerto Salut Kebumen. Pada hari ini, Senin 20 April 2026, saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA pada mode 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bergerak dan bereaksi pada rangsangan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, memerlukan makanan. Yang keempat, tumbuh. Dan yang kelima, berkembang. Selanjutnya, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Jadi yang digunakan itu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Ini adalah ayam. Ayam termasuk hewan unggas. Biasanya, ayam bergerak menggunakan dua kaki untuk berjalan atau berlari. Dan ayam punya sayap yang bisa dipakai terbang walaupun jarak pendek. Ayam bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan bertelur. Siklus hidupnya dimulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam dan tumbuh sampai dewasa. Untuk hidup, ayam juga butuh makanan, sama seperti makhluk hidup lainnya. Ciri khasnya, tubuhnya berbulu dan punya paruh. Kalau yang imut satu ini adalah kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang gerakannya lincah banget dengan 4 kaki. Kucing bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan melahirkan. Dari lahir sebagai anak kucing, kemudian tumbuh sampai dewasa. Kucing juga butuh makanan sebagai sumber energi. Ciri-cirinya punya bulu halus, ekor, dan telinga yang peka. Kalau yang cantik ini namanya burung. Burung termasuk hewan aves atau kelompok burung. Mereka berjalan dengan 2 kaki dan terbang menggunakan sayap. Burung bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan bertelur. Siklus hidupnya dimulai dari telur, lalu menetas dan tumbuh hingga dewasa. Burung juga butuh makanan untuk hidup loh. Ciri khasnya punya bulu dan paruh. Kalau yang ini cantik banget, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu adalah serangga yang punya proses hidup yang unik, yaitu metamorfosis sempurna. Mereka terbang pakai sayap dan punya kaki kecil untuk hinggap. Kupu-kupu bernafas dengan trakea dan berkembang biak dengan bertelur. Dari telur berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Ciri khasnya, sayapnya berwarna-warni dan terlihat indah. Dan yang ini temannya SpongeBob, yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Mereka bergerak pakai sirip dan bernafas dengan insang. Kebanyakan ikan berkembang biak dengan bertelur, walaupun ada juga yang melahirkan. Siklus hidupnya biasanya dimulai dari telur, lalu menetas dan tumbuh sampai dewasa. Ikan juga butuh makanan untuk bertahan hidup. Ciri khasnya, tubuhnya bersisik dan hidup di air. Nah, selain hewan, ada juga makhluk hidup lain yang gak kalah penting, yaitu tumbuhan.
Walaupun tumbuhan gak bisa berpindah tempat seperti hewan, mereka itu tetap hidup, tumbuh, dan berkembang. Tumbuhan juga butuh air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah. Yuk kita kenalan sama beberapa contohnya. Pohon Kamboja. Pohon ini adalah tumbuhan yang sering kita temui di daerah tropis. Tumbuhan ini biasa berkembang biak dari biji atau stek batang. Kamboja tumbuh dari kecil sampai jadi pohon yang besar. Untuk tumbuh dengan baik, ia butuh air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah. Ciri khasnya batangnya berkayu, daunnya hijau, dan bunganya harum. Pohon pisang. Nah, kalau pohon ini berkembang biak dengan tunas. Dari tunas yang kecil, lama-lama tumbuh jadi besar dan menghasilkan buah. Tumbuhan ini butuh air, sinar matahari, dan unsur hara dari tanah. Ciri khasnya ada pada batang semu, daun yang lebar, dan buahnya yang tersusun dalam tandan. Kalau yang ini ada si pedas temannya gorengan, yaitu cabai. Pohon cabai berkembang biak dari biji. Awalnya dari biji kecil, lalu tumbuh jadi tanaman dan menghasilkan buah cabai. Tumbuhan ini juga butuh air, cahaya matahari, dan nutrisi untuk tumbuh. Ciri-cirinya, batangnya kecil, daunnya hijau, dan buahnya punya rasa pedas. Pohon mawar. Mawar adalah tumbuhan yang dikenal karena bunganya indah dan harum. Mawar biasanya berkembang biak dengan stek batang. Dari batang kecil, lama-lama bisa jadi tanaman yang menghasilkan bunga cantik. Untuk hidup, mawar butuh air, sinar matahari, dan nutrisi dari tanah. Ciri khasnya, batangnya itu berduri, daunnya hijau, dan bunganya berwarna-warni seperti merah, putih, atau pink. Dan yang terakhir ada tumbuhan salam. Assalamualaikum. Ini salam yang beda ya? Oke, yang ini bukan untuk dijawab ya, tapi biasanya untuk masuk panci. Pohon salam adalah tumbuhan yang daunnya sering dipakai sebagai bumbu masakan. Tumbuhan ini berkembang biak dari biji dan tumbuh sampai jadi pohon. Untuk hidup, pohon salam butuh air, cahaya matahari, dan nutrisi dari tanah. Ciri khasnya, batangnya berkayu, daunnya hijau tua, dan punya aroma yang khas. Jadi dari 10 makhluk hidup tadi, ternyata semuanya itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang sama. Kesimpulannya bahwa semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, punya ciri-ciri dasar yang sama seperti bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang. Perbedaannya itu terletak pada cara masing-masing makhluk hidup dalam menjalani proses kehidupan tersebut. Gerak pada tumbuhan. Tujuan praktikum ini untuk mengamati gerak seismonasi dan gerak niktinasti. Apa itu gerak seismonasi dan gerak niktinasti? Jadi, gerak seismonasi adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Sedangkan gerak niktinasti adalah gerak tumbuhan yang terjadi karena perubahan cahaya, yaitu siang dan malam. Jadi seismonasi itu gerakan tumbuhan karena merespons sentuhan dan getaran, sedangkan niktinasti itu gerakan tumbuhan karena merespon kondisi gelap. Lalu sentuhan pelan pada putri malu itu membutuhkan waktu 4 menit 50 detik. Kalau sentuhan sedang butuh waktu 6 menit 24 detik. Dan untuk sentuhan kasar butuh waktu 8 menit 33 detik.
Kemudian pada percobaan niktinasti selama 30 menit, putri malu yang ditutup toples akan tetap menutup. Sedangkan yang dibiarkan terkena cahaya akan kembali terbuka.